Jadi beberapa waktu lalu, gue dapet sebuah pertanyaan menarik. Kenapa sih kita malah jadi membenci orang yang terus-menerus mengkoreksi kita, walaupun dia benar dan kita salah. Misalnya kita ketemu orang yang, misalnya tiap kali ngobrol, suatu saat ketemu di acara apa, ngobrol sama dia, kita cerita, tau nggak sih bumi itu sebenarnya datar? Dia kemudian bilang, enggak kok bumi itu sebenarnya bulat, dan kemudian dia jelasin fakta-faktanya, cara nguji cobanya segala macam gimana, dan kita bisa nguji benar apapun yang dia katakan, dan membuktikan kalau dia ternyata benar. Suatu ketika kita ngobrol lagi sama dia, tau nggak sih kalau misalnya mobil tuh bagusnya dicucinya jangan pakai air sabun, bagusnya pakai sampo. Terus dia bilang, oh enggak, jangan, bagusnya pakai apa, pakai apa namanya, sabun khusus mobil, karena bla bla bla, dia ceritakan bahan kimianya segala macam. Dan dia lagi-lagi benar. Dan terus-menerus setiap kali kita ngobrol sama dia, kita punya sesuatu yang kita sampaikan, dia mengkoreksi kita terus. Uniknya adalah, walaupun dia terus-terusan benar, kita malah jadi benci atau nggak suka sama orang semacam kayak gitu. Dan kenapa bilang kita, ternyata saya juga pernah ngerasa nggak enak, tapi kalau dipikir-pikir dia benar. Berat ngubahnya, berat apa namanya, mengubah kebiasaan, membangun perasaan semacam itu memungkinkan, tapi pertanyaannya kenapa kok nggak menyenangkan berada di sekitar orang seperti itu? Berada di sekitar kebenaran bukan, tapi berada di dekat orang yang bisa mengkoreksi kita. Pertanyaannya, why do we hate people who corrected us? Waktu itu konteksnya emang cuma nanya orang tersebut dan ngasih konteksnya. Tapi pas nyari-nyari ternyata ada beberapa alasan yang masuk akal, nggak tahu benar atau nggak berdasarkan sainsnya, berdasarkan penelitian, tapi ini opini dari orang-orang yang ada di Quora, ternyata ya masuk akal juga, dan tuh gue ngerasa mungkin bener. Sekali lagi nggak ada pengetahuan, nggak ada penelitiannya, tapi mungkin ini jawabannya. Sementara ini gue sepakat dengan 3 jawaban. Yang pertama itu adalah ego. Banyak di antara kita yang ingin merasa superior dari orang lain, dan merasa superior atau lebih, atau merasa lebih hebat, lebih tinggi, itu perasaan yang sangat enak sebenarnya. Dan dengan alasan yang salah seringkali juga. Seringkali kita ingin superior dari orang lain, merasa lebih dari orang lain, karena kita sadar kita punya kelemahan, dan kita seringkali minder dengan kelemahan-kelemahan yang kita punya. Itu bahasan lain yang kalau misalnya kita bahas tentang PD, tentang prinsip puzzle akan panjang banget. Tapi kita nyaman pada saat ego kita merasa tinggi karena kita merasa superior. Dan kalau ada orang yang tiap kali kita ngomong salah dan dia mengkoreksi, orang yang senang merasa superior, orang yang egonya tinggi, malah jadi merasa tertampar. Akhirnya lama-lama kok egonya dia terguncang terus di sebelah orang ini. Dan akhirnya karena perasaan dia nggak enak di dekat orang tersebut, tiap kali salah nggak enak, tiap kali salah nggak enak, akhirnya terbangun pola, dan akhirnya ya sensi ke orang tersebut, atau malah jadi benci ke orang tersebut. Yang kedua adalah ternyata approval. Jadi penjelasannya adalah, kita kan makhluk sosial, kita tuh ingin dapat persetujuan dari orang lain. Kenapa sosial media termasuk YouTube, Instagram, dan lain-lain, TikTok, ada tombol likes-nya, dan begitu ada orang yang nge-like apa yang kita posting, tuh rasanya kok enak banget. Kenapa? Kita dapat approval, kita ngerasa dapat persetujuan orang lain. Baik atau enggaknya saya nggak tahu, cuma ya kalau misalnya orang yang dikit-dikit apa-apa menilai dirinya berdasarkan like yang dia dapatkan dari orang lain, ya nggak sehat juga. Dan kalau misalnya kita hidup demi approval orang lain, beratnya adalah begitu kita dapat koreksi dari orang lain, kita ngerasa dia nggak approve kita. Bukan urusan faktual atau nggak benar atau salah, tapi kita nggak ngerasa di approve, dan akhirnya merasa nggak nyaman dengan orang tersebut. Dan yang ketiga adalah change, perubahan. Berubah itu berat. Dan begitu seseorang memperbaiki pola pikir kita, memperbaiki fakta yang kita punya, memberikan input pada kita, kita kan harus mengubah pola pandang, mengubah fakta internal di diri kita, mengubah kenyataan kalau kita ternyata salah, bahkan mengubah kebiasaan. Kalau misalnya
Kita ngobrol sama seseorang, ternyata gosok gigi yang paling bagus tuh ya pas bangun tidur aja. Gue gosok gigi tiap bangun tidur aja kok, udah gigi gue bagus-bagus aja. Kita ngobrol ternyata sama dokter gigi dan dia jelasin datanya nggak gitu. Datanya ternyata kalau gosok gigi harusnya sebelum tidur, setelah makan, bangun tidur. Wah, dia perbaiki. Begitu fakta dan yang pengetahuan kita salah dan berhubungan dengan habit yang kita punya, kita kan harus berubah akhirnya. Oh, salah ya, berarti gosok gigi harus pas kapan, pas kapan, pas kapan. Nah, ngubah habit itu berat. Dan karena begitu kalau kita setuju dengan pendapat dia, itu konsekuensinya adalah mengubah habit dan itu berat, kita akhirnya jadi merasa berat untuk mengakuinya. Karena konsekuensinya adalah berubah. Kurang lebih seperti itu kenapa kita nggak suka orang yang mengkoreksi kita.